Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Monggo sama-sama. Ketika Tuhannya berfirman padanya, berserah dirilah. Dia berfirman, aku berserah diri pada Tuhan semesta alam. Dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya pada putra-putranya dan Nabi Yakub, wahai putra-putraku, sesungguh Allah sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini, maka janganlah sekali-kali kalian mati, kecuali sedangkan kalian orang-orang yang berserah diri, ataukah kalian adalah para saksi ketika telah hadir kepada Nabi Yakub kematian itu, ketika dia putra-putranya, apa yang kalian sembah dari sesudahku. Mereka berkata, kami menyembah Tuhan engkau, Bapak engkau, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Tuhan yang satu, dan kami baginya orang-orang berserah diri. Itulah umat yang sungguh telah berlalu baginya apa yang telah dia usahakan, dan bagi kalian apa kalian usahakan, dan tidaklah kalian ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Berikutnya kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq.
fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Wah, qalu, kata, kunu, jadilah kalian hudan, orang-orang Yahudi. Hunya panjang ya, kalau hudan petunjuk hudan, orang-orang Yahudi, atau Nasoro, orang-orang Nasrani. Tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk. Kul, katakanlah, bal, bahkan, millata Ibrahim, kami mengikuti agama Ibrahim. Kami mengikutinya terselip di sini ya, tambah sendiri. Kami mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan, secara lurus. Wa makana, dan tidaklah dia adalah min, dari al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Lagi, wah, qalu, kunu, hudan, au nasoro, tahtadu, kalian akan mendapat petunjuk. Kul, bal, bahkan, millata Ibrahim, kami mengikuti agama Nabi Ibrahim hanifan, secara lurus. Wa makana, tidaklah dia adalah min al-musyrikin, orang-orang yang musyrik. Sama-sama dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah, bahkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Dari belakang, al-musyrikin, min, kana, dia adalah, ma, apa yang tidaklah, wa, hanifan, millata Ibrahim, kami mengikuti agama Nabi Ibrahim. Kami mengikuti dalam kurung ya. Bal, bahkan, kul, tahtadu, kalian akan mendapat nasoro, orang-orang, au, hudan, orang-orang, qalu, mereka, kunu belum, kunu, jadilah kali, qalu, mereka berkata, wa, dan sama-sama, dan mereka berkata, jadi kalian orang-orang yang atau orang-orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Katakan, bahkan kami mengikut agama Nabi secara lurus, tidaklah dia adalah musyrik itu. Ulu, katakanlah oleh kalian, amanah, kami telah beriman billahi, pada Allah, wa, ma, apa yang unzila, diturunkan, ilaina, kepada kami, wa, ma, apa yang unzila, ila Ibrahim, kepada Nabi wa Ismail, wa Ishak, Nabi Ishak, wa Yakub, Nabi Yakub, wal asbati, dan anak cucu itu. Wah, ma, utia Musa,
diberikan pada Nabi Musa wa Isa dan Nabi Isa wa ma apa yang utia diberikan an-nabiyun para nabi min Rabbihim Tuhan mereka la tidaklah nufariku kami membedakan baina di antara ahad satu orang pun minhum dari mereka wa nahnu kami lahu baginya muslimun orang-orang lagi ulu katakanlah oleh amanah kami telah billahi wa ma apa yang unjila diturunkan ilaina pada kami wa ma apa yang unjila ila Ibrahim kepada Nabi wa Ismail wa Ishak wa Yakub anak cucu ya wal asbati dan anak cucu wah ma apa yang utia Musa diberikan pada Nabi Musa wa Isa Nabi Isa wa ma apa yang ya diberikan an-nabiyun para nabi Rabbihim mereka la tidaklah fariku kami membedakan baina di antara ahad satu orang pun minhum dari mereka wa nahnu kami lahu baginya muslimun orang-orang yang diri. Sama-sama katakanlah oleh kalian. Katakanlah oleh kalian kami telah beriman Allah apa yang turun kepada kami kepada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan anak cucunya apa yang diberi pada Nabi Musa, Nabi Isa dan apa yang diberikan kepada dari Nabi dari Tuhan mereka. Tidak ada pembeda di antara salah satu dari mereka. Dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Dari belakang sudah? Belum. Muslimun. Orang yang berserah diri. Lahu. Nahnu. Kami wa. Minhum. Di antara mereka. Ahad. Salah satu. Baina. Di antara Nufariku. Membedakan. La. Rabbihim. Min. An-nabiyun. Utia. Diberikan. Ma. Wa Isa. Nabi utia Musa diberikan pada Nabi Musa ma wa al asbati anak cucu wa Yakub wa Ishak wa Ismail ila Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Unjila. Apa yang wa ilaina kepada kami unjila diturunkan wa billahi amanah
Kami Qulu, katakanlah oleh kalian sama-sama, katakanlah oleh kalian, kami telah beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail Ishak dan Yakub dan anak keturunannya dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa dan apa yang diberikan kepada para nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kami membedakan menjaga di antara salah satu pun dari mereka dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Dibaca dari awal. Dan mereka berkata, jadilah kalian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalian akan mendapat petunjuk. Katakanlah, bahkan kami mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus, dan tidaklah dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Katakanlah oleh kalian, kepada Allah apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan anak keturunannya dan apa yang diberikan pada Nabi Musa dan apa yang diberikan pada itu mereka. Tidaklah para nabi membedakan di antara satu orang pun dari mereka. Dan kami baginya orang-orang yang berserah diri. Berserah diri. Jika amanu mereka beriman dimisli dengan seperti apa yang amantum kalian beriman bihi sungguh ihtadau mereka mendapat petunjuk. Jika kawalau mereka berpaling inama sesungguhnya hanyalah mereka di dalam sikokin perpecahan. Maka akan yakfi mencukupi, maka akan mencukupi K di belakang kamu, maka akan mencukupi engkau dari mereka Allah dibalik fasayakfikahumullah, maka Allah akan mencukupi mereka. Ya, lagi maka Allah akan mencukupi engkau dari mereka. Terus wah as-sami mendengar, al-alim lagi mengetahui, lagi in amanu bi misli
seperti Misalnya, seperti ma, apa ya? Amantum, kalian beriman. Bihi, fa, maka sungguh kot sungguh, ihtadau, mereka mendapat petunjuk. mereka mendapat petunjuk. kita mendapat petunjuk. Wah, in, jika tawalau, Mereka berpaling Mereka berbalik jika mereka, kalau kalian tawallaitum, gitu ya. Maka jika mereka berpaling, fa, innama, sesungguhnya hanyalah, mereka sesungguhnya hanyalah hum, mereka fi, dalam syikok, perpecahan, akan fa, sa, yakfika, mencukupi engkau, hum, dari mereka. Allahu, dibalik maka Allah, Maka Allah akan mencukupi engkau dari mereka. dan dia dia asami Maha mendengar al-alim, dan maha mengetahui. dibaca sama-sama. Maka jika mereka beriman Dengan seperti ayat kalian beriman dengannya, maka sungguh mereka mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya hanya dalam perpecahan. Maka Allah cukupi mereka nyala mereka di dalam perpecahan, maka Allah akan mencukupi engkau dari mereka, dan Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. Kita ulang sama-sama dari awal. Dan mereka berkata sama-sama. Apa? Jadi berkalian orang yang menjadi dan dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Telah beriman kepada Allah dan diturunkan pada kami, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Yakub dan cucunya, dan apa yang diberikan Nabi Ishak dan yang diberikan Nabi dari Tuhan mereka. Tidaklah kalian membedakan antara satu orang pun dari mereka, dan kami baginya sendiri. Maka sesungguhnya jika yang beriman
seperti apa yang kalian dengan berkenan maka sungguh mereka mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka sesungguhnya hanyalah mereka dalam perpecahan. Maka Allah akan mencukupi engkau dari mereka, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masalah. Itu. Kita cari kata-kata yang jamak. Hudan. Orang-orang. Orang-orang Yahudi. Kalau satu, Yahudi. Yahudi. Kalau perempuan, Yahudi. Nasoro. Kalau satu, Nasrani. Panjang. Tak sambi tidak lali. Selamat. Musyrikin. Kalau satu, perempuan. Al-Asbati. Kalau satu, Anak cucu. apa? Kalau satu, apa? Anak cucu. Al-Asbat. Al-Asbat. Ya, anak cucu. Terus apa tadi baca ya? Oh, jamak-jamak. Oh ya, al-asbatu anak cucu. Kalau satu, sibatun. As-sibatu. Sibatu jamaknya asbat. An-nabiyun. Kalau satu, nabi. Muslimun. Kalau satu, perempuan, muslimah. Itu yang jamak-jamak. Berikutnya kita ajak kosakata baru. Nggih, monggo. Kenapa? Oh ya. Bedanya dengan dzurriyyah gitu ya. Jadi dzurriyyah itu umum semua keturunan siapapun. Bahkan jin, dzurriyyah jin itu ya. Dzurriyyatihima. Cucu. Tapi yang berakal. Kalau binatang enggak masuk ya, enggak. Jadi keturunan makhluk yang berakal jin dan manusia itu umum disebut dzurriyyah. Itu. Kalau al-asbat itu anak cucu yang apa namanya? Anak yang apa namanya? Menjadi satu suku gitu ya. Menjadi satu suku. Jadi gitu. Sip, ya, kelompok. Ya, marga. Nanti orang Bani Israel ada 12 siptun gitu ya. Zamannya asbat. Ada 8 sipti. Masing-masing menurunkan suku anak cucu yang menjadi satu suku gitu ya. Masing-masing menjadi suku-suku tersendiri. Gitu. Bani Israel itu apa namanya sangat fanatik terhadap siptinya. Enggak mau jadi dijaga. Sipti ini keturunan sipti siapa itu enggak bercampur satu dengan mereka. Itu. Kalau Arab istilahnya qabilah sama ya. Qabilah itu asalnya ya satu keturunan menjadi satu qabilah. Kalau di Bani Israel istilahnya sibtun, sipti. Gitu. Kalau dzurriyyah secara umum. Anak cucu yang menjadi satu suku, satu marga. Itu tadi apa? Kosakata baru ya.
Kosakata baru. Nufarriku. Kami. Fasayakfikahum. Maka Maka Allah akan akan cukupi engkau dari mereka. Al-asbati. Anak cucu. Syikok. Cahan. Hanifan. Cara lurus. Ihtadau. Mereka dapat petunjuk. nufarriku. Kami Fasayakfikahum. Akan mencukupi engkau dari mereka. Al-asbati. Syikok. Hanifan. Cara lurus. Ihtadau. Mereka dapat tunjuk. Sekarang apa? Catatan penting. Mengubah bentuk aktif ke pasif. Ya. Untuk ya. Jadi dulu sudah kita pelajari kata kerja ada bentuk sedang akan itu pelakunya di depan, gitu ya. Dulu kalau awalannya dia awalan ta, kamu awalan na, kami awalan a, saya ya wawunun, mereka tak wawunun, kalian. Itu kata kerja bentuk sedang atau akan. Itu kalau kata kerja seperti itu, kalau membentuk pasif, awalan di dhammah sebelum akhir di fathah. Contohnya, yakhluqu mencipta. Kalau dicipta, yukhlaku. Yakhluqu mencipta, yukhlaku dicipta. Kalau yaktubu menulis, kalau ditulis, yuktabu. Yaghfiru mengampuni, kalau diampuni, yufaru. Yufaru. Kalau yanzilu turun, kalau diturunkan, yunzalu. Awalan di dhammah sebelum akhir di fathah. Terus dulu juga kita pelajari tentang kata kerja bentuk lampau, ya. Itu tidak diawali dengan pelaku, tapi pelakunya di depan, gitu ya. Seperti kalau kholako, dia mencipta. Kholaku mereka. Kholaktu saya. Kholakta kamu. Kholakna kami. Kholaktum kalian. Itu kata kerja bentuk lampau, pelakunya di belakang. Kalau bentuk lampau membentuk pasif, awalan di dhammah sebelum akhir di kasroh. Kholako mencipta. Kalau dicipta, huliko. Kataba menulis. Kalau ditulis, kutiba. Anzala menurunkan. Kalau diturunkan, unzila. Kalau ghafaro mengampuni, diampuni, ghufiro. Gitu ya. Jadi kalau bentuk sedang akan membentuk pasif awalan di dhammah sebelum akhir di fathah. Kalau bentuk lampau awalan di dhammah sebelum akhir di kasroh. Itu pelajarannya. Masih latihan ya. Kita latihan coba. Qalu artinya apa? Mereka berkata. Mereka. Merekanya mana? Wawu alif. Kalau dia berkata, qala. Mereka berkata, qalu. Saya berkata, qultu. Kamu. Qulta. Kami. Qulna. Kalian. Qultum. Sama dengan qala adalah kana. Dia adalah. Kalau mereka adalah. Kanu. Saya adalah. Kuntu. Kamu. Kunta. Kami adalah. Kunna. Kalian adalah. Kuntum. Ini. Ada lagi nih. Amanah. Kami telah beriman. Amanah. Saya beriman. Amantu. Kamu. Nah, kalian. Dia beriman. Amanah. Amanah. Mereka iman. Anu. Ini lagi. Unzila artinya apa? Diturunkan. Punya mengandung dia ya. Dia diturunkan. Mereka diturunkan. Apa? Mereka. Unzilu.
Saya diturunkan. Unzil tu. Kamu. Ta. Kami. Unzilna. Kalian. Unziltum. Unziltum. Ini lagi contoh bentuk pasif lampau. Utia. Apa artinya? Diberi. Kalau memberi, ata. Kalau diberi, utia. Utia dia diberi. Mereka diberi. Uti. Utu. Utiu menjadi utu kan. Alladzina utul kitabah. Utu. Mereka diberi. Pokoknya kalau iu jadi u. Gitu ya. Utiu jadi utu. Saya diberi. Utita. Utita. Kami diberi. Utina. Utina. Kalian diberi. Utitum. Utitum. Lagi. Ini amanu apa artinya? Mereka beriman. Kalau dia iman. Amanah. Mereka iman. Amanu. Saya iman. Amantu. Kami iman. Amanah. Kamu iman. Kamu. Amanta. Kalian. Amantum. Ini amantum. Ini satu lagi. Ihtadau. Artinya apa? Kalian mendapat. Ada wawu, ada wawu. Apa? Mereka dapat petunjuk. Mereka. Oh ya, sebentar ya. Biasanya tadi kalau ada wawu, mereka itu sebelumnya di doma. Gitu ya. Kola, kolu. Amana, amanu. Nah ini ada wawu mereka tapi sebelumnya tetap fathah. Ini kenapa? Karena aslinya panjang. Gitu ya. Jadi kalau aslinya panjang, kalau ada wawu tetap di fathah. Berarti nanti kalau tidak ada wawu dibaca panjang, gitu ya. Di situ ada ya atau alif. Ihtadau, mereka mendapat petunjuk. Kalau dia apa? Panjang. Ihtada. Kalau dia ihtada. Kalau mereka ihtadau. Kalau saya mendapat petunjuk. Ihtadaitu. Menjadi ya. Kamu. Kami. Kalian. Ihtadaitum. Sama dengan ihtadau adalah tawalau. Ini ya. Mereka berpaling. Berarti aslinya panjang. Tawalla. Kalau dia berpaling. Tawalla. Dia. Mereka. Tawallau. Saya berpaling. Tawallaitu. Kamu. Kami. Laina. Kalian. Tawallaitum. Itu latihannya. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua ya. Gampang-gampang. Oh ya tadi jamak-jamak sudah apa belum? Iya. Belum ya? Oh Tadi ya, monggo. Sudah tadi ya? iya. Oh, sudah. Oh ya. Monggo ada pertanyaan. Ada terjemahan itu Ustaz. Ya. Yang ayat 135 tadi. 135. Ibrahim itu milata Ibrahim. Iya. Terus jadi itu agama itu apa Ustaz ya? Kenapa? Yang diterjemahkan agama itu milah, ya. Ya. Milah, ya. Kalau yang sebelum ini tempo hari kalau nggak salah ayat 132 mungkin ya. Itu Dina. Ya. Kata Dina itu terjemahannya juga agama. Itu bagaimana Ustaz? Oh ya, bedanya din dengan milah, gitu ya. Yeah. Din dengan milah, ya. Kalau din itu disandarkan kepada Allah, gitu ya.
Jadi agama yang datang dari Allah itu namanya din. Agama yang datang dari Allah namanya din. Nah, ketika din itu dijadikan ideologi seseorang, ya dinisbatkan ke orang menjadi milah. Gitu ya. Makanya kalau milah itu dinisbatkan ke orang, millata Ibrahim. Milahnya Nabi Ibrahim ya dinullah itu, ya dinullah itu dijadikan milah oleh Nabi Ibrahim. Jadi kalau disandarkan ke Allah dinullah, agama Allah. Ketika agama Allah itu dijadikan ideologi seseorang, ketika disandarkan ke orang itu maka namanya milah. Gitu ya. Mungkin barangkali kalau din itu agama, milah itu ideologi barangkali ya. Ideologinya seseorang. Soalnya nisbahnya ke orang kalau milah ya. Kalau din ke Allah gitu. Gitu ya. Terus saya kurang jelas juga yang ayat 137 barangkali ya. Itu ada iman maka akan mencukupi Allah akan mencukupi engkau dari mereka. Dari itu maksudnya daripada dibandingkan gitu Ustaz. Bukan. Untuk menghadapi mereka. Mencukupi engkau menghadapi mereka, melawan mereka. Gitu ya. Kamu akan diberi kecukupan oleh Allah. Allah akan mencukupi engkau, memberi perlindungan pada engkau terhadap mereka. Terhadap mereka. Ya, ya. Mencukupi maksudnya melindungi di sini ya. Memberi kecukupan. Ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi yang lain? Tidak ada, sudah cukup ya. Nah, sekarang kita pahami. Melanjutkan kemarin tentang apa? Kebenaran ya, hujah kebenaran ajaran Islam. Bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya Islam. Nabi-nabi berikutnya juga agamanya Islam. Karena itulah yang diwasiatkan oleh para nabi, para rasul kepada anak cucu mereka. Kemudian ketika mereka membantah bahwa wasiatnya itu tidak seperti itu, terus apa alasan bantahan kalian? Mereka juga tidak punya hujah. Apa kamu hadir waktu itu? Ketika mereka berwasiat seperti itu, tidak benar, kamu berani bantah apa kamu hadir waktu itu? Jawabannya juga tidak mungkin. Ya, kenapa? Karena waktu itu belum ada orang Nasrani, belum ada orang Yahudi. Terus kalau mereka mengatakan tidak hadir, terus apa buktinya? Ya, hujahnya kalian. Paham ya? Itu. Terus mereka berhujah lagi apa? Katanya mereka tidak apa-apa, tidak beragama Islam seperti yang diyakini Nabi Ibrahim, karena mereka anak cucunya para rasul, para nabi itu, walaupun apapun agama mereka nanti akan diberi syafaat katanya. Terus kemarin dibantah gimana? Kalian nanti tidak ditanya tentang usaha mereka itu, tetapi kamu ditanya oleh amaliyah kalian sendiri, gitu ya. Terus dan mereka berkata, mereka siapa? Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani mengatakan, kata Yahudi, jadilah kalian Yahudi, kata Yahudi. Kata Nasrani, jadilah kalian Nasrani. Kalian akan dapat petunjuk. Jadi mereka mengklaim bahwa petunjuk itu ada pada mereka. Kata Yahudi bilang, kalau kamu ingin dapat petunjuk, ikutlah Yahudi. Kata Nasrani, kalau kamu ingin dapat petunjuk, ikutlah Nasrani. Kata mereka, maka kalau kalian diajak untuk ikut kekafiran seperti itu, katakanlah tidak. Katakanlah tidak. Ini sebelum bantu mengandung tidak. Saya tidak mau ikut agama kalian, wahai Yahudi, wahai Nasrani, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus. Dan Nabi Ibrahim itu bukan termasuk di antara orang-orang yang musyrik itu, gitu ya. Itu. Maka yang dikembalikan itu milahnya Ibrahim. Kenapa? Karena orang Yahudi itu ngakunya ikut milahnya Nabi Ibrahim. Ikut milahnya orang Nasrani juga mengaku begitu. Padahal mereka yakin Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang gigih memperjuangkan ketauhidan. Mereka aku ya, orang Nasrani itu bahwa orang yang menyembah satu Tuhan. Mereka istilahnya seperti itu. Itulah Nabi
Ibrahim. Kalau nyembah Yesus, waktu itu Yesus belum lahir kan ya. Kalau nyembah siapa lagi? Nyembah Nabi Uzair juga belum lahir. Terus Tuhannya Nabi Ibrahim siapa? Ya Tuhan yang satu, Allah saja. Ya. Maka tapi katanya mereka itu ngaku ikut agama Nabi Ibrahim. Tetapi ada sesembahan yang lain selain Allah. Maka katakanlah, kami tidak ikut agama kalian. Kenapa? Karena agama kalian itu sudah menyimpang, sudah melenceng dari ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi kami mengikuti agama Ibrahim secara lurus. Kalau kamu ngaku ikut agama Nabi Ibrahim tapi tidak lurus. Dan beliau itu bukan termasuk orang-orang musyrik seperti kalian. Jadi dikembalikan kepada Nabi Ibrahim karena mereka itu sebetulnya mengidolakan Nabi Ibrahim. Tetapi mereka keluar dari akidahnya Nabi Ibrahim. Maka kembali kita ikut agama Nabi Ibrahim secara lurus, tidak seperti kalian. Paham ya? Itu cara membantah mereka. Kalau mereka ngajak Yahudi, ngajak Nasrani. Kalau mereka bilang Nabi Ibrahim Nasrani, itu ya. Tidak mungkin. Bagaimana Nasrani? Wong Tuhannya belum lahir. Ya, Nabi Isa belum lahir, Bunda Maryam belum lahir. Nabi Ibrahim Yahudi. Bagaimana Yahudi? Nabi Uzair juga belum. Jadi tidak masuk akal. Makanya agama yang lurus itu agama Nabi Ibrahim menyembah satu Tuhan. Terus. Dan Nabi Ibrahim itu bukan musyrik. Berarti kamu itu kalau nyembah Tuhan-Tuhan yang lain, berarti kamu itu sudah musyrik. Menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Terus. Itu jawaban pertama ya. Jawaban pertama kalau diajak ikut Yahudi, ikut Nasrani. Terus sudah mengatakan begitu masih diajak terus. Masih diajak terus ikut Yahudi, ikut Nasrani. Katakanlah oleh kalian wahai Yahudi Nasrani, kami tidak mau ikut ajaran kalian. Kenapa? Karena kami iman kepada Allah. Paham ya? Itu. Iman kepada Allah itu artinya mentauhidkan Allah, mengimani Allah, meyakini Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, terbebas dari segala sifat kurang, dan murni ketauhidan hanya kepadanya. Itu namanya iman kepada Allah. Berarti mereka itu sudah tidak iman kepada Allah. Ngaku iman pada Allah tapi katanya Allah punya anak. Itu namanya tidak iman. Tidak. Iman punya Allah, katanya Allah punya istri. Namanya tidak iman. Atau punya tandingan. Namanya tidak iman. Katakanlah kami iman kepada Allah, tauhidnya murni. Dan iman kepada kitab yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran. Dan iman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan anak cucunya, yaitu sifti-sifti yang jumlahnya ada 12. Itu ya. Kitab apa? Yaitu suhuf ya, suhuf-suhuf yang Allah berikan kepada para nabi itu. Dan kami iman kepada kitab yang diberikan kepada Nabi Musa, apa? Taurat. Nabi Isa, apa? Injil. Dan yang diberikan kepada semua para nabi dari Tuhan mereka, kami imani semua. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, dan kami orang yang berserah diri hanya kepadanya. Ya, jadi alasan pertama gimana? Ikutlah Yahudi, ikutlah Nasrani. Bilang apa? Tidak. Kenapa? Karena ajaran kamu sudah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim. Kami mengikuti agama Nabi Ibrahim secara lurus. Sudah bilang begitu, diajak terus bilang apa? Tidak. Ya, kenapa? Ketauhidanmu sudah tidak murni. Terus apa lagi? Karena kamu membeda-bedakan Rasul Allah, membeda-bedakan kitab suci. Sebagian Rasul kamu imani, sebagian kamu kufuri. Kitab suci sebagian kamu imani, sebagian kamu kufuri. Lah kami mengimani semua Rasul Allah tanpa membeda-bedakan. Kami mengimani semua kitab suci tanpa membeda-bedakan. Gitu ya. Itulah iman kami. Maka kami tidak mau iman seperti kamu yang membeda-bedakan Rasul untuk diimani, membeda-bedakan kitab suci. Paham ya? Jadi gitu. Jadi seperti orang Yahudi itu kan iman sama Nabi Musa, iman sama Nabi Musa, tapi tidak iman sama Nabi Isa. Ya, tidak iman sama Nabi Muhammad. Orang Nasrani iman sama Nabi Musa, iman sama Nabi Isa, tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad. Orang Yahudi iman sama Taurat, tidak iman sama Injil. Tidak iman sama Al-Quran. Orang Nasrani iman Taurat, iman Injil, tapi tidak iman sama Al-Quran. Ya kita umat Islam, semua nabi diimani tanpa dibedakan. Semua rasul diimani tanpa dibedakan. Itu alasannya. Itu ya. Jadi kalau kamu mau iman kepada Rasul kami, ya saya mau ikut kamu. Tapi kalau mereka iman sama Nabi Muhammad, jadi Islam. Tidak. Bukan kita yang ikut, mereka yang ikut. Itu paham ya?
Jadi alasannya jelas. Terus jika mereka beriman seperti apa yang kalian imani itu, wahai orang Islam. Kalau mereka iman, kalau Yahudi Nasrani itu iman, seperti iman kalian. Maksudnya apa? Mentauhidkan Allah secara murni, mengimani semua Rasul tanpa beda-bedakan, mengimani kitab suci tanpa dibeda-bedakan, maka sungguh mereka telah dapat petunjuk. Gitu ya, agama yang benar, agama yang dinullah, gitu ya, agama yang datang dari Allah. Tapi kalau mereka berpaling, tidak mau iman seperti itu, membeda-bedakan, sebagian diimani, sebagian dikufuri, berarti mereka itu berada dalam perpecahan. Artinya apa? Mereka itu sudah tahu kebenaran, tetapi sengaja menempatkan diri mereka dalam posisi melawan kebenaran. Ya, berhadapan-hadapan dengan kebenaran. Maka, wahai orang mukmin, kalau kamu dilawan, dimusuhi oleh mereka, mereka bersikap berhadapan-hadapan melawan kalian, kalian tidak usah takut terhadap mereka. Allah akan mencukupi engkau, akan melindungi engkau terhadap mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Paham ya? Gitu. Jadi umat Islam itu pokoknya mereka tegak di dalam keimanan, tegak di dalam keislaman, maka di saat itu mereka dalam lingkup perlindungan Allah, apapun kondisi yang mereka alami. Tapi kalau sudah keluar, berarti keluar dari perlindungan Allah. Yang dijadikan contoh yang jelas itu siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah dicaci maki, dihina-hina, disiksa, diboikot, macam-macam penderitaan. Tapi mereka tegak, ya, tegak dalam keimanan, tegak dalam keislaman. Nanti Mekah itu orang-orang musyrik yang berbuat seperti itu mereka kuasai, ya, dikuasai oleh umat Islam. Bahkan Yahudi Nasrani juga dikuasai oleh umat Persia Romawi, dikuasai. Itulah. Jadi orang mukmin itu kalau tegak dalam keimanan keislaman, apapun kondisi mereka berada dalam lingkup perlindungan Allah. Tidak ada yang mereka dapatkan pada akhirnya kecuali kemenangan. Paham ya? Jadi gitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak Iya. ada. Oh, nggih, monggo. Ya. Kata mengimani itu Ustadz, kadang-kadang ada orang yang membantah atau apa gitu. Masa kita mengimani Injil, masa kita mengimani Taurat dan sebagainya gitu. Bagaimana kita harus menjelaskan, Ustadz? Injil yang mana, Taurat yang mana, itu yang mungkin perlu kita memberi penjelasan pada mereka, gitu. Oh ya, gitu ya. Jadi kita iman bahwa Taurat itu sebetulnya yang asli, asal mulanya diturunkan oleh Allah. Wajib iman. Injil itu sebetulnya yang asli, itu adalah diturunkan dari Allah. Jadi ada kitab yang bernama Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Ada kitab bernama Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Masalah setelah itu kitab itu dipalsukan, itu kan urusan lain gitu ya. Tapi kita mengimani kitab yang Allah turunkan itu. Nah, terus mungkin pertanyaannya, terus untuk apa kita mengimani kitab itu gitu ya? Kan kita tidak pakai syariat itu, kita sudah punya syariat sendiri kita. Kenapa harus mengimani kitab itu? Kan kita punya kitab sendiri. Jadi gini, semua kitab itu saling membenarkan satu dengan yang lain. Mengkufuri satu kitab berarti mengkufuri semua. Mengimani satu berarti mengkufuri semua. Paham ya? Jadi gitu. Jadi misalnya kita mengkufuri Injil, misalnya gitu ya, mengkufuri Injil, kufur kita tidak percaya kita kepada Injil, kufurnya kita kepada Injil nanti mengantarkan kufur kepada Nabi Muhammad, ya, kepada Al-Quran, karena di sana ada kabar-kabar berita tentang munculnya Nabi terakhir. Paham ya? Itu termasuk di dalam Taurat. Walaupun itu mereka nanti kalau kita itu kufur kepada Injil, kepada apa gitu, terus mereka akan tunjukkan yang mereka sembunyikan itu tentang nabi-nabi terakhir ada di situ. Paham ya? Tadi gitu. Tapi mungkin yang dipertanyakan tadi, Injil yang mana? Kan Injil yang ada sekarang itu kemungkinan ada yang malah bertentangan dengan Al-Quran atau bagaimana, kami sendiri kurang tahu, Ustaz. Jadi kalau misalnya orang mengatakan, masa kita akan
mengimani Injil itu. Yang dimaksud adalah Injil yang sekarang. Oh, Injil yang asli. Jadi kita mengimani bahwa Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita mengimani bahwa Allah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kita iman, wajib iman. Masalah Injil Taurat itu terus dipalsukan, itu urusan lain ya. Yang kita imani ya yang asli. Yang asli bahwa kitab itu memang ada, gitu ya. Dan Allah pernah turunkan, Allah pernah wahyukan. Gitu. Jadi bukan Injil yang sekarang yang kemungkinan isinya atau bunyinya itu tidak sesuai lagi dengan yang asli, gitu Ustaz. Ya, kalau Injil yang sekarang tidak asli, kan asli tidaknya itu ukurannya Al-Quran, gitu ya. Makanya kalau ditanyakan gini, bolehkah kita pelajari Bible, gitu ya, Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru, boleh enggak? Nah, jawabnya gimana? Kita kaji, kita dalami, boleh enggak? Jawabannya gimana? Jawabannya boro-boro ya, boro-boro. Artinya bagaimana kita belajar Injil ya? Kitab sucinya sendiri belum paham. Ya boleh saja, tapi kita pahami dulu Al-Quran. Ya, paham Quran 30 juz. Nanti setelah kita paham Quran, boleh baca Injil. Mana yang cocok dengan Quran, itulah yang memang asli Allah wahyukan. Mana yang bertentangan, berarti itu yang sudah mereka ubah-ubah, mereka ganti-ganti. Paham ya? Gitu. Ada yang meneliti, diperkirakan yang tersisa tinggal sekitar 8% ya, masih ada yang asli. Jadi kalau ajaran cinta kasih, ajaran kesabaran ada di dalam kitab itu memang yang betul-betul diajarkan oleh Allah, itu ajaran Islam, gitu ya. Gitu. Tapi kalau menuhankan Yesus dan lain-lain itu yang sudah mereka tambah-tambahi. Paham ya? Jadi gitu. Tapi dulu disebutkan pendeta, ada pendeta siapa? Mukoginta itu ya, mau masuk Islam itu karena meneliti Injil. Ternyata di Injil itu semua ada ajaran-ajaran yang diamalkan oleh orang Islam, ada semua ya. Ajaran khitan, ajaran apalagi mengatakan insya Allah, ajaran sholat menghadap ke Betel ya, ke Baitullah, ajaran apalagi dulu. Terus kalau meninggal itu dikafani, tidak seperti manten, seperti gitu. Itu ternyata ada semua di dalam Injil. Jadi ada juga yang masih tersisa, walaupun dipalsukan, tidak habis gitu ya. Tidak habis semua, ada juga yang masih murni. Ajaran ketauhidan juga masih banyak ada di sana. Gitu ya. Ini sami-sami. Ya, ada lagi, monggo. Ya. Ya. Mencukupi itu memberi perlindungan, memberi kecukupan. Memang dalam bahasa Arab kadang melindungi itu pakai istilah kafa yakfi. Ada Allahumma kfina syarrul zalimin, gitu ya. Cukupilah kami terhadap kejahatan orang-orang. Itu kan maksudnya lindungi, gitu ya. Jadi mencukupi dalam pengertian melindungi, gitu ya, dari kedzaliman mereka, dari permusuhan yang akan mereka. Makanya kekuatan umat Islam itu ketika mereka tegak di dalam keimanan dan keislaman, saat itulah mereka dalam lingkup perlindungan Allah, gitu ya. Gitu. Walaupun ujungnya bagaimana, awalnya bagaimana, tapi pada ujungnya tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kemenangan karena ada janji Allah. Lah tetap tegaknya di dalam keimanan dan keislaman itu yang berat, gitu ya. Gitu ya. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.